Bangun tidur, bukan lihat matahari tapi malah lihat tumpukan salju tebal di jalanan, atap rumah tetangga penuh es, halaman depan jadi putih bersih kayak kapas, dan udara dinginnya nyelekit sampai ke tulang. Keren? Iya. Tapi, Indonesia bersalju, beneran bisa. Dan kalau bisa, bakal jadi berkat atau malah bencana. Nah, ini yang pengen kita bahas sekarang. Indonesia itu negara tropis. Dari lahir sampai sekarang kita hidup di iklim panas lembab. Kita nggak pernah punya musim salju kayak negara-negara di Eropa, Jepang, atau Amerika bagian utara. Makanya, bayangin kalau tiba-tiba Indonesia punya musim salju tuh rasanya kayak nonton film sci-fi. Tapi di balik fantasi itu, ada banyak hal yang bisa kita ulik. Pertama, masalah paling dasar, infrastruktur. Rumah-rumah di Indonesia didesain buat buang panas, bukan tahan dingin. Dinding tipis, jendela banyak, atap seng yang malah bikin suhu makin ekstrem. Kalau tiba-tiba salju turun, rumah bisa beku dari dalam. Pipa air bisa pecah. Jalanan bisa licin dan bikin kecelakaan di mana-mana. Kita bahkan nggak punya sistem pemanas di rumah karena nggak pernah butuh. Terus, kondisi tubuh kita juga bakal kena efeknya. Kita ini udah terbiasa hidup di suhu 28-34 derajat Celcius. Kalau tiba-tiba harus hidup di bawah 0 derajat, banyak yang enggak kuat. Bisa kena hipotermia, flu berat, bahkan radang paru-paru. Dan yang paling parah, nggak semua orang mampu beli jaket tebal, pemanas ruangan, atau sepatu anti salju. Kedua, sektor ekonomi pasti terguncang. Bayangin petani di dataran tinggi yang biasa nanam sayur mayur, mendadak panennya gagal karena tanah beku. Harga bahan pokok bakal melonjak. Nelayan bisa nggak melaut karena laut membeku di daerah tertentu. Ongkos hidup naik, tapi pemasukan nggak nambah. Tapi tunggu dulu, nggak semuanya harus gelap. Kalau seandainya Indonesia bisa adaptasi, katakanlah lewat teknologi, pembangunan rumah tahan salju, sistem transportasi yang cocok buat musim dingin, ini bisa jadi peluang emas. Coba pikir deh, Bandung, Malang, atau Lembang jadi destinasi snow holiday. Anak-anak sekolah bisa punya liburan musim dingin. Kita bisa punya ski resort lokal, lapangan seluncur es, bahkan bisa buka bisnis perlengkapan musim dingin lokal. Ekonomi kreatif bisa berkembang dari tema salju, kopi susu jahe khas musim dingin, kuliner hangat yang viral, sampai film atau sinetron bertema salju di Indonesia. Dan siapa tahu, anak-anak Indonesia suatu hari bisa ikut Olimpiade musim dingin, snowboard, ice skating, ski, semua bisa kalau fasilitasnya ada. Tapi balik lagi, semua itu cuma mungkin terjadi kalau kita siap. Kalau musim salju datang tiba-tiba dan kita masih pakai mindset tropis, bisa jadi ini bukan perubahan seru, tapi awal dari kekacauan. Yang lebih serem lagi, kalau salju itu datang bukan karena alam memberi hadiah, tapi karena perubahan iklim global. Bumi makin panas, cuaca makin nggak karuan, dan keseimbangan alam terganggu. Hal-hal yang dulu mustahil, kayak salju di Indonesia, jadi makin mungkin, tapi bukan dengan cara yang baik. Jadi musim salju di Indonesia bisa jadi keren, bisa juga jadi mimpi buruk. Kuncinya cuma satu, kita harus peduli sama lingkungan dan mulai siap dari sekarang. Kalau kamu lebih pengen tinggal di Indonesia yang panas kayak sekarang, atau yang bersalju kayak di luar negeri, tulis di kolom komentar ya. Dan kalau kamu ngerasa video ini bikin kamu mikir 2 kali soal iklim, jangan lupa like, komen, dan subscribe, biar kita bisa ngobrolin hal-hal menarik kayak gini lagi di video selanjutnya.